Halo semua, selamat datang di video ini. Video kali ini merupakan bagian dari Project Based Learning Karakter Building Pancasila di BINUS University. Nama saya Dagustin Barjati. Di sini saya mengambil Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu Good Health and Wellbeing, dengan topik akses layanan kesehatan di Kota Bandung. Pada laporan kali ini, saya membaginya menjadi 5 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, hingga refleksi pribadi sebagai pembuat laporan. Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat 17 Sustainable Development Goals yang saling terintegrasi dan terkait untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan umat manusia menikmati perdamaian serta kesejahteraan pada tahun 2030. Pada proyek ini, saya berfokus pada Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu Good Health and Wellbeing di Kota Bandung. Ada 3 fakta menarik sehingga saya tertarik pada proyek ini, yaitu yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak fundamental yaitu kesehatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 28H Undang-Undang 1945 dan Pancasila Sila Kelima, yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu fakta yang kedua adalah di Indonesia terdapat program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa diketahui adalah BPJS yang dirancang untuk mendukung pemenuhan hak tersebut. Tetapi pelaksanaan yang seperti yang kita ketahui masih menghadapi tantangan. Dan fakta yang menarik terakhir adalah di laporan Kemenkes Republik Indonesia pada 2023 terdapat 30 masyarakat pekerja informal belum terdaftar dalam BPJS. Namun ini skalanya Indonesia. Saya ingin berfokus terhadap Bandung saja melalui metode pelaksanaan Big Data di portal Open Data Kota Bandung dan Satu Data Kesehatan Indonesia. Rumusan masalah ini saya bagi menjadi 3. Satu, bagaimana distribusi fasilitas kesehatan di Kota Bandung, khususnya di wilayah dengan akses terbatas. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan kesehatan. Dan yang ketiga, apa strategi yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Bandung. Berikut adalah hasil temuan di lapangan. Di bagian kiri, kita bisa melihat rasio fasilitas kesehatan dan kependudukan Kota Bandung di 2019 hingga 2023, yaitu 5 tahun terakhir. Di mana secara tren, dia menaik cukup drastis. Di 2019 fasilitasnya ada 1.450, di 2023 ada 1.595. Tapi kalau kita bagi dengan jumlah penduduk, sehingga mendapatkan rasionya. Rasio ini di 2019 ada 0,578 points, di 2023 ada 0,618. Ini sebetulnya kalau kita merefer uh, standar WHO, di mana standar WHO menyatakan bahwa satu fasilitas per 1.000 penduduk ini masih di bawah, atau Kota Bandung masih di bawah dalam standar WHO. Lalu kita bisa lihat juga fokus pemerintah terhadap fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah di 2023. Kalau kita spread by kategori, pemerintah lebih banyak fokus ke puskesmas, rumah sakit, puskesmas pembantu, puskesmas non rawat inap. Tapi kalau kita lihat secara helikopter view, uh, baik kategori, fasilitas kesehatan di Kota Bandung ini didominasi oleh swasta. Sebetulnya ini sebuah opportunity bagi pemerintah Kota Bandung yang memperlihatkan bahwa ada iklim investasi yang sehat dan masih terdapat ruang bagi investor untuk memperluas layanan dan memperkuat infrastruktur kesehatan di Kota Bandung, terutama di sektor publik. Lalu slide selanjutnya kita bisa lihat di sebelah kiri adalah distribusi fasilitas kesehatan baik kecamatan, di sebelah kanannya adalah tenaga medis di kecamatan. Namun kedua ini datanya di 2021. Mengapa saya merefer ke 2021? Karena kalau saya pakai sumber yang sama, di 2023 belum dipublikasikan. Sehingga mungkin terdapat discrepancies dalam data ini di eh, tahun ini di 2025. Namun ini bisa menjadi landasan kita melihat kondisi Bandung pada saat 2021. Di mana dari sebelah kiri kalau kita lihat chartnya, uh, kalau kita spread by distribusi, ada 2 kecamatan
yang ada di bawah rata-rata, yaitu Astana Anyar dan Cinambo. Kalau kita lihat tenaga medisnya pun, Astana Anyar dan Cinambo juga yang menjadi yang paling di bawah rata-rata. Sehingga sebetulnya ini bisa menjadi concern pemerintah kalau ingin menambahkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, dua kecamatan ini yang mungkin menjadi prioritinya. Nah, berikut adalah kesimpulan temuan di lapangan. Saya membaginya menjadi tiga kategori, yaitu kendala akses layanan kesehatan, peran BPJS, serta kesadaran dan akses layanan kesehatan. Kalau kita jump in into kendala akses layanan kesehatan, kita bisa lihat di dua slide terakhir, distribusi fasilitasnya belum uh, merata nih. Ada dua kecamatan yang masih di bawah, yaitu Cinambo dan Cicadap. Meski di 2023 terdapat 1.595, ini masih masih tetap belum merata. Nah, ada juga concern penting kalau kita menyentuh masyarakat ekonomi rendah. Seperti yang kita ketahui, BPJS biasanya dia sistemnya adalah referensi. Jadi dia tidak mungkin langsung ke rumah sakit A, kelas A atau kelas B, tapi dia mulai dari uh, klinik di tempat dia tinggal. Sehingga kalau misalnya masyarakat ekonomi rendah ingin mencapai uh, fasilitas yang maksimum di rumah sakit tipe A, biasanya dia harus melakukan perjalanan ke tengah kota Bandung. Dan ini menimbulkan biaya transportasi ke fasilitas kesehatan. Di mana kalau kita uh, merupakan masyarakat ekonomi rendah, itu menjadi sebuah concern. Lalu peran BPJS di 2025 kita bisa melihat sudah 99,62% yang mengikuti program BPJS di Kota Bandung. Ini merupakan uh, sebuah pencapaian ya bagi pemerintah Kota Bandung, di mana warganya hampir semuanya sudah mengikuti kegiatan BPJS. Namun, mungkin dari 1.595 hanya 197 milik pemerintah. Mungkin ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah bahwa keseimbangan rasio dari jumlah penduduk yang tidak baik ini menyebabkan antrean panjang dan keterbatasan tenaga medis. Lalu yang terakhir adalah akses layanan kesehatan dan kesadaran. Kita lihat bahwa orang-orang Indonesia, khususnya mungkin dalam proyek ini adalah Kota Bandung, kurang teredukasi kesehatan preventif. Seperti contoh, mereka perlu medical check up dan lain-lain tahunan atau seperti apa, sehingga tidak terjadi bottleneck ketika sudah kondisi kritis, mereka perlu masuk ke ruang UGD dan lain-lain, namun tetap mendapatkan bottleneck, yaitu um, fasilitas yang kurang uh, baik atau uh, terdapat antrean seperti itu, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap layanan BPJS. Uh, dan yang terakhir mungkin adalah terkait kesenjangan ekonomi, di mana kalau kita melihat perspektifnya masyarakat ekonomi rendah, mereka memiliki prioritas untuk kebutuhan pokok dibandingkan kesehatan. Sehingga solusi yang saya tawarkan ada tiga kategori, yaitu akses layanan, fasilitas, dan kolaborasi. Terkait akses layanan, tentu kita perlu mensosialisasikan bentuk kesehatan preventif seperti medical check up, lalu makan makanan yang bergizi, dan lain-lain, serta prosedur layanan kesehatan dari BPJS. Lalu kalau misalnya kita lihat juga perspektifnya pemerintah, kita juga tahu bahwa mungkin ada keterbatasan anggaran, sehingga yang bisa dikebut tidak harus kondisi fisik atau infrastruktur fisiknya, tapi kita bisa mengoptimalkan uh, fasilitas yang sudah ada, tapi kita perlu berinvestasi di fasilitas non-fisik seperti sistem antrean online untuk mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Lalu untuk fasilitasnya, tentu kita perlu put our effort ke pemerintah di data di 2021, yaitu yang menunjukkan bahwa Cinambo dan Astana Anyar ini perlu fasilitas tambahan. Mungkin pemerintah bisa put their concern into dua
kecamatan tersebut. Lalu kalau pemerintah lihat datanya itu sendiri, iklim investasinya masih bagus, terdapat ruang untuk berinvestasi. Jadi sebetulnya pemerintah juga bisa mendorong kolaborasi dengan sektor swasta. Nah, sistemnya atau sistem kerjasamanya itu bisa dengan skema BOT, Build, Operate, Transfer, atau Private Public Partnership, atau JV Invest. Biasanya mungkin BOT dipakai untuk em, skema-skema dengan em, layanan terluar seperti itu, atau JV Investment kalau misalnya kita mau buat satu medical center yang cukup modern, pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta, sama-sama berinvestasi di fasilitas tersebut, sehingga pemerintah juga mendapatkan skema basic bagi hasil nantinya ketika sudah beroperasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi, di mana kita bisa bisa memecahkan bottleneck ini dengan perspektif bahwa infrastruktur aja nggak cukup, harus ada operationnya dan bisnis prosesnya seperti apa. Operation ini menyangkut dengan kebutuhan tenaga medis. Pemerintah butuh tenaga medis, perguruan tinggi butuh menyalurkan mahasiswanya. Kalau kita bisa fit in kan ini, mungkin bottleneck tidak terjadi sehingga pemerintah bisa menerapkan sistem ikatan dinas nih, sehingga pemerintah punya power untuk naruh orang-orang ini di kecamatan-kecamatan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Di sisi lain, mahasiswa juga punya pekerjaan yang pasti setelah dia keluar dari perguruan tinggi. Jadi, saya melihatnya ini sistem yang menarik untuk bisa dieksplor uh, untuk pemerintah dan uh, perguruan tinggi. Lalu yang terakhir adalah optimalisasi pendapatan daerah dan insentif bagi masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, mungkin ruang fiskalnya pemerintah juga cukup tight, sehingga saya melihat sebenarnya pemerintah bisa mengoptimalisasikan pendapatan daerah dengan menerbitkan em, peraturan daerah di mana perusahaan-perusahaan dengan aktivitas yang berdampak negatif pada kesehatan itu dikenakan pajak atau bentuk skema yang lain, sehingga itu bisa dialokasikan anggaran tersebut atau pendapatan dari perusahaan tersebut ke ruang fiskal yang dialokasikan untuk kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Berikut adalah solusi yang saya tawarkan dalam proyek ini. Lalu yang terakhir adalah refleksi pribadi. Pertama, saya perlu mengucapkan apresiasi terhadap pemerintah Kota Bandung, di mana di 2025 ini sudah terdapat 99% yang mengikuti BPJS, sehingga seharusnya layanan kesehatan sudah dapat terakses bagi seluruh masyarakat Kota Bandung, seperti itu. Lalu, eh, saya juga tahu secara prosesnya ini merupakan kunci kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder yang ada. Dengan adanya 203 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 31 rumah sakit, ini menjadi kunci keberhasilan. Tapi memang by data masih ada terdapat eh, kecamatan yang belum tercover seperti Jenambo dan Astana Anyar, yaitu em, pemerataan fasilitas. Lalu kita juga perlu tahu bahwa pemerataan fasilitas ini bukan cuma tentang fasilitas fisik, tapi ada operationnya, ada juga memastikan kesediaan tenaga kerja, medis atau tenaga medis, hingga iklim investasinya seperti apa, dan juga kolaborasi antar stakeholder seperti itu. Dan garis bawahi, saya melihat bahwa pentingnya perencanaan berbasis data dan kerjasama lintas sektor demi tercapainya layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Bandung. Berikut yang bisa saya sampaikan, semoga di kemudian hari uh, proyek ini dapat diimplementasikan dan menjadi concern bagi pemerintah Kota Bandung, uh, khususnya untuk BINUS University dan dosen Pancasila. Saya uh, cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.